Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan sampaikan untuk belajar Microsoft Excel bagi pemula ya. Langsung saja ke TKP. Yang pertama adalah klik start ya, kemudian pilih aplikasinya, kita cari di sini Microsoft Office. Nah, kebetulan Office-nya kita menggunakan Office 2010. Oke, ini adalah tampilan dari program Microsoft Excel. Apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama adalah pengenalan Microsoft Excel. Jadi kita kenalan dulu nih ya. Dimana di Excel ini kita bisa mengkalkulasikan, menjumlah, atau yang berhubungan dengan data angka ya. Ini bisa kita kerjakan di Excel, atau data yang berhubungan dengan tabel ya, atau tabel. Oke, yang pertama yang akan kita kenalkan, ini ada kolom A, B, C, D ya, dan seterusnya sampai dengan kolom X, F, D ya. Ini adalah penghujung dari kolom ya. Selanjutnya setelah kolom ini ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 1.048.576 atau yang disebut dengan baris. Jadi kita sudah dapat istilah kolom, kemudian baris ya. Oke, setelah itu kita akan mengenal yang namanya pointer. Pointer ini adalah kotak hitam. Ketika kita klik ini berpindah-pindah ya. Nah, ini disebutnya pointer. Pointer. Selanjutnya di dalam Excel itu ada tempat bertemunya antara baris dan kolom ya. Jadi kalau baris dan kolom bertemu itu disebutnya sel ya. Nih. Jadi ini namanya sel A1 ya. Kenapa? Karena barisnya A1, kolomnya A, atau kolom A baris ke 1 ya. Kemudian pointernya kita pindahkan ke sini. Nah, ini namanya kolom C1 ya. Baris C ya, kolom C baris ke 1. Nah, di sini ada namanya ya, atau ini disebut dengan name box ya. Nembok ya. Oke, selanjutnya jadi sel-sel ini ya adalah tempat bertemunya baris dan kolom. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih jumlah baris dan kolom, tinggal dikalikan saja antara baris dan kolom. Contoh ya, ini ada 1.485.706 ya. Nah, ini untuk jumlah baris. Jadi kalau penasaran kita kalikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang jumlah kolomnya ada berapa sih? Nah, kita hitung ya menggunakan rumus. Kita copy dulu, kemudian pastekan ya. Kita ke akhir, ketikkan sama dengan, kemudian sum. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menjumlah ya. Nanti untuk lebih detailnya kita akan belajar. Nah, ini jumlahnya adalah 16.383 ditambah dengan kolom XFD 1, berarti jumlahnya 16.384 ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang berapa sih jumlah selnya? Nah, tinggal kalikan ini dikali ini. Nah, jumlahnya, wah, ini banyak sekali ya. Kita gunakan dulu formatnya hitungan. Ya, kita menggunakan hitungan desimal. Oke, kita menggunakan desimal 3 ya. Kita use separator, ininya 0. Wah, ini jumlahnya ada 17 miliar
179.869.184 ya. Oke, ini adalah jumlah sel ya. Oke, kita sudah tahu jumlahnya. Nah, sekarang ini kan sel-sel ini bertemu ya. Kalau lebih dari satu, ada istilah lagi yang lainnya yang disebut dengan rank. Nah, udah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, ini adalah tampilan kolom dan ini baris ya. Setelah itu, ketika kita buka Microsoft Excel, jumlah set yang keluar ini biasanya 3 ya. 1, 2, 3, dan ini bisa kita tambahkan lebih dari 3 sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, itu kenalannya ya. Selanjutnya untuk menu ya. Ini ada home, ada insert, page layout, formula, data, review, view, dan nitro. Nah, kalau nitro ini adalah aplikasi tambahan. Nama aplikasinya adalah Nitro PDF ya. Jadi kalau file Excel ini pengen dibuat PDF, instalkan dulu aplikasi Nitro-nya, bisa di-download ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu file ya. Ini adalah file dasar atau menu dasar. Ini digunakan untuk menyimpan ulang, membuka, ini recent ya, print dan seterusnya. Nah, kemudian home. Ini yang paling dasar adalah menu cut, copy, paste ya. Kemudian di sini ada jenis huruf, kemudian cetak tebal, cetak miring, underline. Nah, ini untuk membuat garis di dalam Excel ya. Selanjutnya ini shading ya. Jadi kalau selnya pengen diwarnain, nah ini adanya di shading. Selanjutnya ini adalah warna teks ya. Dan selanjutnya ini ada rata tengah di atas, rata tengah di tengah, rata tengah di bawah. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan judul tabel ya. Selanjutnya di sini ada ABC ya atau AB. Nah, ini adalah jenis tag ya. Mau miring kemana, ngadap atas, ngadap bawah, atau secara vertikal. Nah, ini menunya atau sebut dengan orientasi ya. Selanjutnya ini adalah menu decrease indent ya. Ini untuk memberikan spasi ya. Jadi kalau tagnya supaya nggak rapat dengan garis, ini bisa menggunakan increase indent dan decrease indent. Selanjutnya ada menu wrap tag. Ini digunakan untuk menggabungkan atau dalam satu sel, kalau kalimatnya panjang secara otomatis bisa turun ke bawah ya. Oke, menu berikutnya ini adalah merge sel ya, atau penggabungan sel. Nah, ini mungkin yang sering digunakan nih, conditional formatting. Buat apa sih? Nah, nanti kita akan cari tahu ya. Oke, selanjutnya ada sort ya, ada find. Ini untuk mengurutkan A, B, C, dan D. Dan ini untuk mencari file. Selanjutnya kita ke tahapan yang kedua, penggunaan menu Excel. Tentunya kalau kita ingin menggunakan menu Excel, kita harus latihan terlebih dahulu ya. Contoh, data keuangan sekolah. Sorry ya. Nah, ini disebut dengan judul. Contohnya nomor, nama siswa, jenis pembayaran. Nah, oke. Tentunya data-data ini kita buat berdasarkan kolom. Jadi kalau ini kan nama siswa, ada kolom yang tidak muat, tentunya ini harus kita perbesar. Caranya kita arahkan ke kolom C dan D di tengah-tengah sampai ada tanda kepala 2 ya. Tinggal kita klik, jangan dilepas, tahan, geser. Nah, begitu juga dengan jenis pembayar, yang kita klik, geser ya. Oke, kita langsung saja karena sudah disediakan soal untuk latihan kita kali ini ada di set 3 ya. Oke,
Jadi kita buat judul-judul ini berdasarkan data sel ya. Judulnya ada di kolom B2, kemudian data keduanya atau judul keduanya ada di kolom B3, B4 dan seterusnya. Jadi kita harus pahami dulu karakter dari sel ini ya. Oke, lupa ya. Untuk set ini bisa kita ganti ya namanya. Contoh set 1 kita pengen ganti judulnya misalkan tentang persuratan, misalkan surat keluar atau surat masuk ya, masuk. Jadi caranya tinggal klik kanan setnya, kemudian rename. Ini daftar nilai. Jadi dalam satu file Excel ini bisa memuat beberapa judul. Wah, keren banget ya. Oke guys, kita langsung saja. Ini contoh ya penggunaan menu Excel. Nah, sekarang kita belajar menggunakan menu Excel. Yang pertama, kita gabungkan terlebih dahulu nomor ini ya. Karena ini kosong, kita gabungkan nomor, tinggal diklik tarik ke bawah ya. Itu disebutnya dengan blok. Nah, kita gunakan menu merge and center. Nah, ini ratanya rata tengah. Selanjutnya ini juga sama, merge and center, ininya rata tengah ya. Kemudian teksnya pengen ratanya atau arahnya ke atas. Nah, bisa menggunakan ini ya, atau ke bawah. Nah, ini disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, ini rotasinya sini ya. Selanjutnya kelas, ini juga sama digabungkan. Ini menggabungkannya ke bawah ya, karena sel yang kosongnya di bawah. Merge center. Nah, jangan lupa center. Selanjutnya materi pelajaran, kita tidak mungkin menggabungkan ke bawah karena di bawah ini ada data selnya. Kita klik tarik ke samping, kemudian gabungkan. Nah, jadi ini adalah subjudul dari Microsoft Excel, Word, dan Internet. Selanjutnya nilai rata-rata. Nah, ini kita blok ke bawah ya. Kemudian merge and center. Kemudian rata tengah. Nah, kita sekarang menggunakan menu wrap text. Tinggal diklik. Nah, secara otomatis teks ini turun ke bawah. Jadi fungsi dari wrap text ini adalah menyesuaikan teks ya, supaya turun ke bawah. Selanjutnya jumlah nilai. Kita gabungkan juga ya jumlah nilainya. Jangan lupa wrap text. Ranking, merge center. Oke, karena kalimatnya pendek, mungkin nggak perlu ya wrap text-nya. Selanjutnya bagian center lagi, ininya center ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan shading ya, atau warna untuk judul tabel. Kalau di atas daftar rekapitulasi ini ada judul data, kalau ini adalah judul tabel. Nah, ini kita klik saja fill color ya. Tinggal kita pilih warnanya, jangan terlalu gelap ya, hilang. Nah, kita pilih yang kontras, yang terang, yang terlihat. Kalau sudah dipilih, oh warnanya kurang, tinggal more color ya. Kemudian tinggal pilih di sini mau warna apa, ada ya. Oke, kita sudah dapat untuk fillnya. Selanjutnya untuk nomor, ini nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau datanya banyak sekali, ada ratusan? Kalau kita ngetik mungkin capek ya. Tinggal kita menggunakan tekan tombol CTRL di keyboard, jangan dilepas, kemudian arahkan ke sudut kotak yang kecil ini, kita tarik ke bawah, kemudian kita lepas. Ya, jadi yang dilepasnya mouse terlebih dahulu, enternya belakangan. Oke, kita sudah dapat data angkanya. Selanjutnya
Karena teks ini rata dengan garis, maka kita berikan spasi ya. Spasinya di mana? Nih, masih tetanggaan dengan orientasi ya. Ada increase indent. Klik. Nah, secara otomatis ini digeser ya. Selanjutnya data kelas. Ini kita buat rata di tengah. Berarti ini center, ini juga center. Nah, ini juga sama ya, di blok semua atau ke sini langsung. Ini center, ini center. Oke. Kita sudah dapat ya datanya. Sekarang kita membuat garis. Nah, garisnya ditarik dari nomor sampai dengan rata-rata ke sini ya. Oke, pembuatan garisnya di sini all border ya. Atau mau menggunakan menu ya, ini bisa menggunakan sini. Nah, pilih border ya, tinggal pilih garisnya mau seperti apa. Pak, saya mau garisnya 2. Oh, boleh. Yang tengah mau garisnya 1, boleh. Nah, ini adalah hasilnya. Jangan lupa untuk nilai terendahnya juga dikasih spasi atau increase indent. Hampir rapih ya. Selanjutnya untuk judul ini kita buat rata di tengah. Caranya, cara pertama mungkin kita bisa menggabungkan dari data pertama sampai dengan data terakhir. Merging center. Ini juga sama ya, merging center. Nah, bagaimana kalau misalkan mau yang langsung? Bisa, tinggal kita blok. Kemudian di sini merging centernya pilihannya merge across ya. Nah, di sini ada, atau pilih saja alignment ya. Di sini ada center across. Kemudian ada bottom, ini juga center. Jadi ada di alignment, center across, ininya center. Nah, secara otomatis ini akan rata di tengah ya. Jadi mau menggabungkan bisa, mau satu-satu bisa ya. Oke, selanjutnya karena ini di luar data, kita buat terlebih dahulu shadingnya ya. Nah, shadingnya ganti yang lain misalkan. Oh, silakan. Oke, sekarang kita langsung ke penggunaan rumus. Wih, keren ya. Kita udah lari ke rumus, tapi kita belajarnya yang sederhana terlebih dahulu ya. Kita gunakan rumus rata-rata dulu. Oke. Rumusnya adalah sama dengan, jadi di Excel itu setiap rumus yang digunakan harus menggunakan tanda sama dengan. Ini al-wajibun ya. Jadi kalau nggak ada sama dengannya, dia nggak akan menjadi rumus ya. Oke, rumusnya adalah rata-rata itu average ya, average, kalau bahasa Sundanya average ya. Oke, tinggal kita blok dari jumlah nilai ini ya. Excel, Word, Internet, tinggal kita klik tahan di Internet kemudian lepas. Nah, hasilnya adalah 74,6. Selanjutnya kita hitung lagi average, kita klik dari sini. Nah, atau mau diketiknya secara manual boleh. Average ini ada di kolom E12, mau ketik gini juga bisa ya. Kemudian pemisahnya sampai dengan kolom G12. Nah, tutup ya. Itu juga bisa. Kalau satu-satu tentunya ini repot ya. Kita bisa menggunakan copy rumus. Caranya buat satu rumus, kita balik lagi ke sini ya. Penting rumusnya udah benar. Oke, arahkan ke tanda plus yang bawah pojok, tekan
kontrol. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata ya. Nah, bagaimana cara membulatkannya? Ya, karena ini terlalu panjang, kita bulatkan ya. Kita ke number. Oke, saya ulangi. Mau ke sini bisa, alignment bisa ya, tapi menunya kita pilihnya number ya. Kemudian di sini ada number. Nah, desimalnya mau 2 ya, atau 1 boleh. Nah, ini adalah hasil dari pembulatan desimal 1. Selanjutnya jumlah nilai, kita bisa menggunakan rumus sum kurung buka ya, atau tanda pembuka. Kita klik dari 70 sampai dengan 87. Rata-ratanya jangan dibawa ya, karena kita sedang menghitung 3 data ya, Microsoft Excel, Word, dan Internet. Nah, kalau sudah enter. Saya pengennya manual, bisa juga, tinggal ketik sum. Kemudian kita lihat ya, ini ada di kolom E11 titik 2 ya, titik 2 sampai dengan di kolom internet. Enter. Seperti biasa, kita copy rumus ya, tinggal klik di sini di atas, atau dari sini bisa, yang penting sudah ada rumusnya. Tinggal kita klik, kemudian tarik. Wah, cepet banget ya jumlah nilainya. Selanjutnya ranking. Tentunya kita akan mencari urutan data dari tertinggi sampai dengan terendah ya, atau mulai dari peringkat 1 sampai dengan peringkat terakhir. Oke, rumusnya adalah rank, RANK atau rank. Klik datanya, ini adalah data yang dibacanya. Kemudian selanjutnya data secara keseluruhan, tinggal klik kembali ke sini, tarik ke bawah. Oke, sorry ya, ini menggunakan tanda koma. Klik, tarik ke bawah. Oke, untuk tanda ini tergantung sampel dari yang ditampilkan ya. Kalau dia menggunakan koma, ikutin koma. Kalau titik koma ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai ya. Jadi ini adalah data yang dibaca, kemudian ini adalah sel yang dibaca. Oke, jadi untuk melihat rumus dia urutan keberapa, tentunya dia harus membaca secara keseluruhan. Kemudian enter. Nah, 224 ini adalah ranking ke-6 ya. Selanjutnya rank lagi, kemudian jumlah nilai, kemudian tanda pemisahnya kita baca lagi dari 224 ya. Oke, kita mulai tetap dari nilai si Adam Hitachi ya. Nah, tarik ke bawah, kemudian enter. Nah, bagaimana di copy? Bisa tidak sih? Nah, jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena sel ini sifatnya absolut. Artinya ada data yang tidak berubah ya. Nih, contohnya 110. Jadi kalau kita tarik ke bawah, nah 1110 pasti yang bawahnya ngikutin 1111, dan selanjutnya 1112 dan seterusnya. Maka rumus ini tidak bisa di copy kalau kita tidak absolutkan dulu ya. Artinya selnya dimatikan terlebih dahulu. Caranya gimana? Gampang sekali ya. Kita buka dulu. Untuk sel yang dibaca secara keseluruhan, ini yang kita absolutkan. Kalau yang di depan namanya relatif, artinya dia bisa berubah ya. Kalau yang belakang tidak boleh berubah. Caranya adalah dengan memberikan simbol dolar ya, nih tanda S ya. Kemudian di depan angka 10-nya sama ya. Kemudian di depan I-nya pakai dolar lagi, dan di depan angkanya atau di depan barisnya dikasih dolar.
Nah, artinya ini relatif absolut, tidak akan berubah ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita copy. Nah, ketahuan ya. Ini ranking satunya Arjun. Ranking 2-nya ranking satunya siapa nih? Cintana ya. Ranking 2-nya David. Ranking 3-nya mana nih ya? Oke, mungkin ada yang sama ya. Oke, selanjutnya sekarang kita menghitung secara KKM. Keterangannya apakah siswa ini dengan kriteria 74 ini lulus atau tidak. Kita bisa membuat pernyataan dengan menggunakan if ya atau perbandingan. Caranya adalah jika ya nilai rata-rata kurang dari atau sama dengan 80, maka keterangannya tidak lulus. Oke. Selain itu, berarti kalau nilai yang di bawah 80 rata-ratanya keterangan tidak lulus. Berarti selain itu dinyatakan lulus. Nah, kira-kira si Adam Hitachi ini atau Adam Taichi lulus atau tidak dengan nilai rata-rata 74 sedangkan standar kelulusannya 80? Pasti jawabannya tidak lulus ya, karena di bawah standar kelulusan. Oke, apakah ini bisa di copy? Jawabannya bisa ya, karena di sini semua datanya relatif, tidak ada yang absolut. Dengan kita klik tarik. Nah, kira-kira siapa yang lulus nih? Yang lulus itu adalah nilai yang di atas 80. Nah ya, oke, sudah ketemu. Nah, sorry ya, ini kok kenapa tidak lulus ya, dengan rata-ratanya 75. Oke, iya, sorry ya, di sini ada data yang absolut karena kita menggunakan relatif, maka ini juga harus diabsolutkan terlebih dahulu ya. Nah, baru bisa kita tarik. Nah, berarti yang lulus hanya Cintana ya. Selanjutnya kita hitung nilai per poin ya. Ya, terendah itu adalah min, kemudian tinggal blok dari Adam Taichi sampai April. Nilai tertingginya kita bisa menggunakan rumusnya max atau maksimum, blok dari Adam Taichi sampai April, terendahnya yang di bawah. Oke, enter. Selanjutnya count. Count itu adalah jumlah sel yang berisi data angka. Jadi kalau pengen tahu jumlah data angka ada berapa dalam sel, rumusnya adalah count. Nih, kita blok di sini jumlahnya ada berapa. Nah, ini jawabannya ada 30 data ya. 10, 10, 10, 30 ya. Kalau di blok semua tentunya akan berbeda lagi. Jadi yang dia baca itu untuk count adalah sel yang berisi data angka. Selanjutnya rata-rata masih sama caranya, average. Ya, kita blok ya. Nah, gampang ya. Rata-ratanya adalah 84,1. Seperti biasa dibuat rata tengah. Selanjutnya, apakah ini bisa ditarik ke samping? Bisa ya, karena semuanya relatif kecuali yang ranking ya, ranking dan keterangan ya. Ini tinggal tarik sini.
Oke, nilai terendahnya untuk jumlah adalah 188, ranking terakhir. Nah, ini juga sama, tarik ke bawah. Ini juga sama, tarik ke samping. Ini juga sama, tarik ke samping. Nah, karena ini tidak ada datanya, boleh supaya rapih ya. Oke, selanjutnya kita akan memfilter nilai yang di bawah KKM. Caranya adalah di blok, kemudian conditional formatting. Jadi kita akan memilah nilai apa saja yang di bawah 80, maka formatnya akan berubah. Artinya mau warnanya atau shadingnya. Ini bisa ya, saya ulangi. Masih ada di menu home, kemudian conditional formatting, new rule ya. Pilih yang kedua, format only cell that contain. Nah, di sini ada spesifik, kemudian yang lainnya ya. Nah, kita pilihnya yang cell value aja. Kita pilih greater than, less than ya. Nah, contohnya kita ambil less than ya, lebih kecil dari 80, maka kita akan mewarnainya misalkan merah. Nah, kita kasih warna merah, kemudian oke. Nah, nilai yang di bawah 80, maka ini akan berwarna merah atau less than. Kita blok lagi, formatting lagi ya, new rule, pilih yang kedua, masih cell value, kemudian ininya greater than, lebih besar dari 80, maka dia fillnya kita rubah menjadi berwarna apa ya yang bagus. Nah, warna kuning ya, warna hijau, sorry. Tinggal klik OK. Oke. Nah, nilai yang di atas 80 maka akan berubah menjadi warna apa yo? Warna hijau. Nah, bagaimana kalau yang nilainya 80? Nah, bisa kita juga tandai ya, new rule. Oke. Tadi less than lebih kecil, lebih besar. Nah, equal to atau sama dengan 80, maka warnanya akan kita rubah menjadi biru. Oke. Nah, jadi kalau ada nilai yang sama dengan standar tulisannya, maka berubah menjadi biru. Bagaimana kalau misalkan Pak yang lainnya mau dirubah nih 50, misalkan sudah ada perbaikan, nilainya 80, maka dia akan berubah menjadi biru. Oke, ini yang disebut dengan conditional formatting. Selanjutnya kita ke tahap pengaturan kertas. Oke, jadi untuk Excel ini tidak bisa langsung kita print ya, tapi harus kita atur terlebih dahulu. Pertama adalah kita pilih kertasnya ya. Nah, di sini ada orientasi, mau pilih kertasnya berdiri atau tertidur. Jadi kalau datanya panjang, ini bisa menggunakan landscape ya. Nah, di sini pilihnya yang standar banget, yang sering banyak orang pakai adalah 4. Oke, setelah itu kita preview. Nah, di sini ada data yang tidak terbawa. Artinya ada data di luar garis batas ya. Bagaimana cara supaya terbawa? Kita ke preview di atas. Nah, kemudian di sini kita tentukan page setupnya. Di sini ada margin ya, topnya berapa, misalkan ya, leftnya berapa. Jadi tinggal kita turunkan saja. Leftnya 2 saja, kanan juga 2. Atas 2 atau 1. Nah,
juga sama. Oke. Selanjutnya masih di page setup. Mungkin untuk batasnya ini agak sedikit kecil ya, sedangkan ini besar. Nah, sekarang kita pilih margin, kemudian horizontal ya, horizontal dan vertikal, jadi teksnya berada di tengah-tengah kertas. Nah, seperti ini ya tampilannya. Mungkin kita hilangkan saja vertikalnya supaya ratanya ke atas. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung print ya. Contoh, jadi tinggal print. Ini jumlah kopinya mau ngeprint berapa dari sini ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa lagi yang belum? Nah, background ya. Jadi background ini contoh ya. Jadi backgroundnya kalau mau diganti ini bisa ya. Pengen backgroundnya yang lain, yang keren, supaya semangat ya bikin naskahnya. Oke, ini contoh ya. Nah, ini adalah tampilan dari background. Apakah ini ketika kita mencetak terbawa? Jawabannya tidak ya. Ini hanya hiasan layar saja. Oke. Selanjutnya mungkin tambahan. Ketika kita ingin menyimpan, ada save as. Jadi save as itu digunakan untuk menyimpan file yang sudah tersimpan. Jadi kalau sudah disimpan, klik save, tidak akan muncul apa-apa ya, kecuali pengen merubah nama filenya atau menjadi ganda ya. Save as. Oke, tambahan di sini ada menu tools. Jadi kalau ini filenya penting banget, bisa kita simpan menggunakan password ya. Jadi tinggal ke menu general option atau tool general option. Nah, password ya. Misalkan passwordnya spasi 3 kali, 1 2 3 1 2 3. Oke, kita masukin lagi sebanyak 4 kali ya, 1 2 3, satu lagi 1 2 3 ya. Oke. Nah, kemudian untuk menyimpan file ini kita bisa menggunakan bisa menggunakan Excel workbook ya, atau bisa menggunakan Excel 97 sampai dengan 2003. Artinya ketika kita membuka file ini di Office yang lebih rendah, ini kan 2010 ya, kemudian ada Office lagi 2007 atau lebih rendah di bawahnya, maka ini wajib dipindahkan ke Excel 97 2003 ya. Jadi supaya terbaca oleh Microsoft Office yang di bawah 2010. Oke, kalau sudah, kita simpan di dokumen, kemudian save. Nah, sorry ya, ini formatnya tadi kita pilih ini. Jangan lupa passwordnya. Oke, udah ada, udah ready. Continue. Oke, kita close terlebih dahulu, kemudian kita buka kembali di recent ya. Nah, tentunya ada password spasi 3 kali. Oke, 1 kali lagi. Oke. Nah, jadi file Excelnya tersimpan secara aman. Mungkin tambahan yang lainnya, jadi kalau menunya bosan ya, pengen warna yang lain, kita gunakan menu file, ada di option. Nah, di sini ada general, kemudian blue, ada silver. Nah, ini warna silver ya. Kalau warna hitam ada nggak? Oh, ada ya. Nih, sini black. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya, ketika kita memprint ya,
Kemudian satuan di sininya adalah inci ya. Bagaimana cara ngerubahnya? Tentunya kita ke option, pilih ke advance ya. Nanti tinggal kita pilih di sini jenis ukurannya, kita rubah ya menjadi sentimeter. Oke, kita cari terlebih dahulu. Oke, ini adalah pengaturan ya untuk guideline dan lain-lainnya di sini. Termasuk untuk sentimeter juga di menu sini ya, tinggal dicari saja. Oke, demikian tentang pembelajaran kita kali ini, dan nanti kita akan belajar Microsoft Excel untuk yang lainnya, karena masih banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Karena dengan adanya Excel ini tentunya memudahkan kita untuk mengerjakan data atau merekapitulasi yang berhubungan dengan data angka. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini, dan tentunya sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.